Menjulang di tengah-tengah salah satu wilayah terpada di Jawa, Gunung Salak dengan menakjubkan menghiasi pemandangan kota Bogor. Walaupun tidak jauh dari daerah metropolitan, gunung ini mengayomi kehidupan alam yang masih utuh. Taman Nasional Gunung Halimun Salak, bentang hutan alam terbesar yang tersisa di Pulau Jawa. Taman seluas 100.000 hektar ini terletak hanya 3-4 jam perjalanan dari ibu kota Jakarta. Taman nasional ini menjadi tempat berlindung bagi berbagai spesies langka dan terancam punah di Indonesia. Gunung Halimun yang dalam bahasa Sunda berarti gunung berkabut, lerengnya yang berhutan lebat adalah tempat bersemayamnya kekuatan mistis. Selama berabad-abad, penduduk sekitar gunung mendatangi hutannya yang lebat dan tenang untuk mencari wangsit atau kekuatan spiritual. Ritual dilakukan di tempat-tempat seperti Candi Cibeduk, peninggalan masa lalu Jawa di gunung berkabut ini. Namun belakangan, pendatang ke Taman Nasional ini bukan hanya pencari wangsit, tapi pencari ilmu pengetahuan. Peneliti dari berbagai penjuru Indonesia dan dunia datang ke Taman Nasional terkadang untuk waktu yang panjang di Stasiun Penelitian Cikaniki. Penelitian akan sejumlah besar spesies yang tinggal di hutan Halimun yang lebat makin membuktikan pentingnya keanekaragaman hayati dalam mempertahankan lingkungan alam yang sehat. Saat ini, Taman Nasional juga menerima pengunjung biasa. Akses mudah dan jalur-jalur yang terpelihara baik membuka Taman Nasional Gunung Halimun Salak bagi siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam yang luar biasa ini. Para staf Departemen Kehutanan yang mengelola Taman Nasional dengan senang hati berbagi pengetahuannya dengan para pengunjung. Mereka juga memastikan semua pengunjung memahami prosedur yang benar agar dapat menikmati taman tetapi tidak menyebabkan dampak buruk terhadapnya. Jalur setapak melingkar sepanjang 4 km adalah ekowisata unggulan Taman Nasional, sebuah etalase hutan alam yang tenang sekaligus menghibur. Di bawah naungan pohon-pohon besar, lingkungan yang hangat dan lembab mendukung kehidupan jutaan spesies tanaman dan hewan. Keanekaragaman hayati ekosistem Halimun yang luar biasa menjamin adanya penemuan-penemuan baru di tiap tikungan pada jalur ini, seraya penjelasan lengkap spesies-spesies khas yang menempati ekosistem Halimun. Banyak penjelasan-penjelasan akan spesies penghuni alam yang tenang ini. Kantung semar adalah salah satu dari segelintir tanaman karnivora. Memanggil serangga untuk memasuki kantung yang licin tanpa menyadari perangkap yang mematikan ini. Sedangkan ada tanaman lain yang memanfaatkan tanaman lainnya. Pohon beringin hidup melingkar pada batang pohon yang besar dan menjulurkan akarnya ke bawah mencari air dan nutrisi lainnya dan ke atas untuk mendapatkan sinar matahari bersaing dengan pohon yang ditumpanginya untuk hidup. Jangan tertipu oleh ketenangan lantai hutan ini. Kenyataannya, hutan ini dipenuhi kehidupan. Tapi sebagian besar kegiatan tidak berlangsung di atas tanah, tapi di atas pepohonan. Mahkota pepohonan, habitat yang disukai oleh sebagian besar penghuni hutan jauh dari jangkauan para predator. Primata adalah penghuni habitat tinggi ini yang paling mudah dilihat dan didengar. Para penghuni yang ringan kaki, mamalia kecil dan reptilia bebas melayani diri mereka sendiri dengan buah, daun, dan kulit kayu atau berpesta memakan jutaan serangga yang hidup di tiap jengkal mahkota pohon. Boleh jadi 1/4 dari semua spesies serangga hidup di mahkota hutan. Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dunia ini tidak tersembunyi dari manusia. Jembatan kanopi dibangun untuk mendukung kegiatan para peneliti, menawarkan sekilas pandangan dalam dunia pepohonan ini.
Pada ketinggian 25 meter, jalur ini sejajar dengan kehidupan sibuk di mahkota pohon. Jembatan kanopi ini digemari oleh para pengamat burung yang bisa mengintip hewan kegemarannya pada jarak yang relatif dekat. Dari 30 spesies endemik Jawa, 9-nya dapat dilihat di Taman Nasional ini, termasuk elang Jawa, salah satu burung yang terancam punah. Jembatan kanopi bukan bagian tertinggi dari jalan ini. Jalur ini menanjak lereng selatan Gunung Halimun yang akhirnya mencapai ketinggian 1.500 meter sebelum akhirnya melingkar turun ke desa Citalahap. Pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, vegetasi mengalami perubahan yang jelas. Hutan dataran rendah yang menjulang tinggi berganti menjadi pepohonan yang lebih kecil dan semak-semak berbunga digantikan anggrek, jahe, dan flora primitif lainnya. Lebih dari 250 spesies anggrek, termasuk beberapa spesies langka, hidup di hutan pegunungan. Beberapa spesies menumpang pada dahan-dahan, memberi sentuhan dekoratif pada hutan lebat ini. Spesies lain sembunyi dengan kamuflase yang sangat indah. Lebih tinggi lagi, di mana udara mulai membeku, tanaman paku dan lumut mendominasi. Tumbuhan primitif yang telah hadir sebelum masa dinosaurus. Tidak semua bagian Taman Nasional merupakan hutan alam. Hamparan perkebunan teh Nirmala Agung berbaris menutupi 1.000 hektar wilayah di dalam Taman Nasional. Warisan yang mengingatkan saat Jawa menjadi salah satu penghasil teh terbesar di dunia. Bila jalur trekking 4 jam memberikan kesempatan mengintip hutan tropis, eksplorasi menyeluruh ke penjuru Taman Nasional memerlukan lebih 2 hari perjalanan menuju puncak Gunung Halimun. Akomodasi sederhana terdapat di kedua ujung jalan melingkar. Sebagian merupakan kamar-kamar di rumah-rumah pribadi, di mana pengunjung menjadi tamu dari keluarga pemiliknya dan dapat menjalani kehidupan dan budaya setempat. Walaupun berjalan dalam Taman Nasional tidak terlalu sulit, persiapan yang cukup sangat penting. Demikian pula diperlukan seorang pemandu yang memenuhi syarat. Jauh dari perkampungan, kemungkinannya akan lebih tinggi untuk menemukan spesies-spesies langka yang dilindungi oleh Taman Nasional. Populasi owa Jawa yang tersisa ada dalam Taman Nasional. Primata lincah ini berayun-ayun dari satu dahan ke dahan lainnya secepat rusa berlari di tanah. Dua spesies lutung ini lebih banyak, tapi juga terancam punah. Penghuni taman ini jauh dari kelangkaan. Babi hutan banyak ditemukan di Taman Nasional dan wilayah sekitarnya. Walau kuat dan tangguh, babi hutan bukan penguasa hutan Halimun. Gelar itu dipegang oleh macan tutul Jawa. Walau jarang terlihat, predator ini memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi babi dan herbivora lainnya. Beberapa situs perkemahan tersedia bagi para pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman kehidupan di alam bebas. Hanya dengan bermalam, kita bisa merasakan keindahan hutan di malam hari saat hutan berubah menjadi dunia lain yang aneh. Sinar yang dipancarkan jamur bercahaya yang menakjubkan menemani para peziarah malam. Hewan-hewan malam beradaptasi pada gelapnya malam, menggunakan bayangan saat mengintai mangsanya. Melihat pada tengah malam sebaik hewan lain pada tengah hari. Diselimuti dinginnya cahaya pagi hari, pemandian di mata air yang dingin menyegarkan perjalanan berat yang menanti di depan.
Hujan yang terus-menerus dan topografi vulkanik menciptakan beberapa air terjun di berbagai sudut Taman Nasional, komponen indah dari siklus air taman yang sangat penting. Pada panasnya siang hari, konveksi menarik udara lembab dari lautan Hindia, mendaki lereng-lereng gunung untuk kemudian berubah menjadi hujan. Hampir tidak ada air hujan yang terbuang percuma. Sistem akar hutan yang lebat menyerap air dan melepasnya ke dalam mata air sepanjang tahun, jauh keluar batas-batas Taman Nasional. Sebagian lagi dialirkan ke dalam kanal-kanal irigasi untuk sawah-sawah. Aliran sungai yang selalu deras dapat dimanfaatkan untuk menjalankan generator hidroelektrik, menyediakan tenaga listrik yang tidak mahal dan andal, juga dimanfaatkan untuk aktivitas menyenangkan sepanjang tahun. Gunung Halimun merupakan pusat Taman Nasional, puncak paling barat dari deretan gunung berapi di Jawa. Tetapi Halimun hanya satu dari beberapa puncak yang berada dalam Taman Nasional. Yang tertinggi, Gunung Salak dengan ketinggian 2.200 meter terletak di ujung timur. Walau Gunung Halimun adalah gunung api mati, Gunung Salak terakhir meletus tahun 1938. Kawah Ratu merupakan bukti kekuatan yang tersimpan jauh di dalam gunung. Ciptagelar adalah desa yang terletak berdampingan dengan batas selatan Taman Nasional. Penghuninya, para kesepuhan, hidup dalam tata cara adat yang ketat, memelihara tradisi leluhur orang Sunda. Walau telepon genggam dan peralatan modern lainnya bisa ditemukan di desa ini, pekerjaan menanam padi masih dilakukan dengan cara tradisional yang diatur dengan cara tertentu, menjaga lahan pertanian dari eksploitasi berlebihan. Dengan mengikuti tata cara adat, para kesepuhan hanya mengambil hasil hutan dengan terbatas dan hanya menebang sejumlah hutan tiap musim dari wilayah yang ditentukan dan membiarkan bagian lainnya tak tersentuh selama bertahun-tahun. Para kesepuhan menamakan cara ini adat istiadat. Dan para ahli lingkungan modern menggunakan istilah pengelolaan hutan berkelanjutan. Selama berabad-abad, para kesepuhan menjaga hutan Gunung Halimun. Saat ini, dunia luar turut mengemban tugas ini, menjaga keajaiban hutan alam bagi generasi-generasi mendatang.